Shalom dan damai sejahtera bagi saudara-saudari. Saya menyapa untuk yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang. Dan bagi saudara-saudari yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga untuk saling mengasihi. Dan bagi yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah dan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Renungan pada hari Jumat 20 Juni 2025 diambil dari kitab Mika 5 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Dan Dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Tema yaitu adalah kemenangan yang membawa damai sejahtera. Pada umumnya bahwa manusia sangat mendambakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ini melihat secara kondisi. Jika suatu hal yang dia dapatkan membuat dia merasa senang, membahagiakan dia, maka dia akan merasakan ada damai dalam hatinya. Tapi ketika suasana yang berbeda yang dia dapatkan, merasa sedih, terpukul, terluka, dikhianati, kecewa, maka rasa damai pun tidak akan dia temukan dalam dirinya. Namun pada hari ini bahwa faktor pendukung yang baik, yang sesuai dengan harapan kita, yang tidak ada batasnya adalah hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Kristus Yesus Tuhan kita sudah berjanji akan memberikan shalom atau damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Fakta ini memberitahukan bahwa ketika kita menginginkan damai sejahtera, itu adalah suatu kebenaran yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita membaca kebenaran dari firman ini yang dinubuatkan dalam kitab Mika, bahwa kondisi rakyat Yahudi pada saat itu sedang kehilangan damai sejahtera. Penyebab utamanya adalah karena kondisi spiritualitas pemimpin bangsa yang bobrok. Dimulai dengan mendoakan Allah, dengan membuat patung-patung untuk disembah. Dan juga bukan hanya itu, dengan mempersembahkan anak laki-laki sebagai korban persembahan. Bukan hanya itu juga, ada kesenjangan sosial yang sangat terjal. Karena yang kaya semakin kaya, dan dengan jalan memeras, menindas dan merampas harta rakyat dengan sewenang-wenang sehingga rakyat menjadi menderita. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, istilah shalom ini yang digunakan dalam ayat 4a jelas menunjukkan kepada raja damai yang akan datang. Inilah nubuatan dari Nabi Mika, bahwa akan ada raja damai yang membebaskan mereka dari rasa tertindas, dari rasa ketidaknyamanan, dari rasa ketidakdamai sejahtera. Nah, disinilah bahwa seorang raja damai itu yang akan datang, yang memerintah di dalam hati manusia, dan kehadirannya akan membawa damai yang tidak ada batasnya. Sehingga damai itu dimulai dengan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana perasaan damai kita dapatkan? Jika saudara-saudari pernah merasakan bangun pagi, merasakan segar, tidak merasakan ada masalah, dan sesungguhnya banyak pekerjaan yang akan dikerjakan, tetapi ketika dia merasakan itu tidak menjadi masalah, itu merupakan suatu damai sejahtera yang boleh dia rasakan di dalam kehidupannya. Itulah kedamaian
ketika segala sesuatu hal yang kita merasa ada penat, ada masalah, tetapi ketika kita merasakan damai sejahtera, kita yakin percaya bahwa itu semua akan dapat kita selesaikan dalam hati dan pikiran kita. Itulah suasana hati kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga sadarilah saudara-saudari bahwa damai sejahtera itu selalu tersedia bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Mari menjalani kehidupan kita sehari-hari, melepaskan dendam dari dalam hati kita. Mari kita lepaskan. Mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan berbicaralah dengan lemah lembut, dan berdoalah, bermeditasilah, sehingga mampu menciptakan suasana hati yang damai. Oleh karena itu, melalui firman ini, kemenangan itu akan kita peroleh, damai sejahtera itu akan kita peroleh ketika kita menjalin relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan kita, Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Kristus dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas janji setiamu yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami dalam Kristus Yesus. Kami telah merasakan itu Tuhan dalam Kristus Yesus yang membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami disucikan, dan kami diampuni. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk mampu mengampuni sesama kami dan juga melakukan teladan dari Kristus Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, berikan umur panjang kesehatan. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka. Yang sakit menahun, sakit di rumah sakit, dan juga yang dirawat di rumah, berikan mereka kesembuhan. Berkati setiap orang tua yang mendidik merawat anak-anak mereka, berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.